Tadi sudah cerita bagaimana perjuangan untuk berangkat ke Prancis ya. Akhirnya Sido muncul memberikan 150 juta. Ya. Kemudian ada tambahan lagi, jangan bohong. Oh enggak. Siapa lagi yang ngasih? Dari Gubernur Provinsi Jawa Barat Dapat berapa? dapat 50 juta. Tuh. Dari Kementerian Pemuda dan Olahraga juga memberikan melalui alumni ITB memberikan 55 juta. Juga dari lainnya dari Wakil Gubernur Jawa Barat juga menyumbang, dari pihak beberapa donatur pribadi lainnya juga menyumbang. Jadi miliarder dong ya? Enggak sih. Bagi dong. Kalau lihat ini sekarang. Nanti kena gratifikasi. Alasannya selalu gratifikasi. Iya, kalau ngasih orang DPR nggak apa-apa, kalau aku dilarang. Oke, tapi dengan semua dana itu berangkat, tapi masih ada persediaan katanya dipakai nanti bantuan dari Australia. Oh ya, bantuan dari Australia itu akan digunakan untuk Liga Perubahan, di mana Oke, nanti cerita nanti. Karena saya mau tahu bagaimana prestasi di Paris. Coba ceritakan. Waktu sampai di sana lawan pertama. Baru mau cerita prestasi udah lagu. Oke. Prestasi di sana. Saya punya contekannya nih. Coba, tapi Kinan bisa cerita. Lawan pertama kita di Prancis dulu siapa? jadi lawan pertamanya itu lawan Romania, Skornya berapa? 7-4. Siapa menang? Indonesia. Kemudian pertandingan berikutnya lawan Kyrgyzstan berapa skornya? 9-4. Siapa? Siapa yang menang? Indonesia. Nah, tunggu dulu. Ini kemudian lawan Skotlandia. Ya, Skotlandia Berapa? 8-8. Bro. Menang Kemudian Indonesia. penalti. Adu penalti. Indonesia menang. Indonesia menang. Menang lagi. Dan kebetulan Scotland ini adalah yang juara. Oh, jadi pernah dikalahkan oleh tim Indonesia. Iya. Oke, menarik. Kemudian pertandingan keempat, Indonesia lawan Jerman. Siapa yang menang? Aku punya contekannya ya. Kemudian Indonesia lawan Jerman. Siapa yang menang? Indonesia Berapa skornya? 65. Kemudian pada pertandingan kelima, Indonesia lawan Irlandia. Siapa yang menang? Indonesia. Skornya 8-7. Nah, dengan kemenangan berturut-turut 5 kali, maka tim Cemara yang mewakili Indonesia itu menjuarai grup G. Iya. Nah, ketika grup juara-juara grup diadu lagi kan ya. Iya. Nah, Indonesia kemudian setelah menjadi juara grup diadu lagi lawan Denmark. Siapa yang menang? Indonesia. 7-4. Kemudian tahap berikutnya Indonesia lawan Belanda. Penjajah. Skornya berapa? 7-4 juga. Siapa yang menang? Indonesia. Nah, ini baru masuk babak menyedihkan. Indonesia lawan Ukraina. Berapa skornya? 7-5. Siapa menang? Ukraina. Oke, daripada kamu
Daripada Ginan sedih untuk menyebutkan, aku yang menyebutkan. Kemudian Indonesia lawan Brasil kalah juga 4-7. Kemudian Kak, apa? Kalah lawan Brasil adalah perempat final. Oh, di perempat final kalah lawan Brasil. Kemudian Indonesia lawan Chili ya. Iya, itu menentukan 4-4 draw, kemudian adu penalti kalah. Iya. Nah, dengan menang baru kalah 3 kali, Indonesia menduduki posisi berapa dari 70 besar, Pak? Posisi 6 di dunia. Bukan cuma itu, tapi ada penghargaan lain yang didapat oleh Indonesia, yaitu Sebagai tim terbaik tim pendatang baru terbaik. kemudian ada juga penghargaan lain apa itu? Pemain terbaik di turnamen Homeless World Cup 2011. Siapa yang terpilih? Saya. Baru pertama kali ikut sudah menduduki posisi ke-6 dari 70 negara. Jangan lupa 70 negara termasuk negara-negara yang tadi, negara sepak bola ya. Belanda apa Jerman dilibas semua ya. Kalahnya sama Brasil sama Ukraina ya wajar lah, bangga dikit lah. Skotlandia atau kalahnya? Scotland ya. Kalah lawan Scotland dan Enggak menang lawan Scotland. sorry ya. Chile lawan Chile. Chili. Iya. Oke. Tapi sebagai tim pendatang baru terbaik, sebagai best player ya, Ginan terpilih sebagai best player. Bahkan saya dengar Ginan dan siapa yang nggak boleh pulang dulu tapi harus ke London. Ke Inggris deh. Saya Inggris atau London? Siapa aja yang waktu itu diminta tinggal? Bogim sama Adin Sama Ginan. sama saya gitu. Disuruh ke London ngapain? Itu ada training kepelatihan bagaimana menggunakan sepak bola sebagai alat pemberdayaan di masyarakat di klub Brighton and Hove Albion, divisi satunya Liga Inggris. Baik, dengan semua prestasi yang sudah dicapai, kemudian kita kembali ingat perjalanan hidup Ginan ya. Bagaimana dulu pernah terjerembab, pakai narkoba, kemudian terinfeksi HIV positif ya. Nah, ini kan kisah ketika Ginan di SMA adalah kisah awal jatuhnya Ginan ya. Nah, hari ini ada Pak Windu Narto ya, Pak Winduato. Pak Winduato ini adalah guru SMA 2 tempat Ginan dulu bersekolah. Nah, saya ingin mendapatkan kesaksian dari Pak Winduato karena dalam satu babak kehidupan Ginan, Pak Winduato melihat sendiri bagaimana Ginan itu bertikai konflik dengan orang tua ya. Ini tadi kita bicara diusir oleh orang tua. Pak Ginan, apa yang Pak Ginan lihat di dua? Bapak Widodo iya juga. Aku nggak buka. Oke, kita ulang. Oke ya. Ya senyum dia. Kalau saya sana dia paling bahagia. Karena saya minum dulu. Ya boleh. Ini.
Siap. Mau minum lagi silakan. Teganya. Oke, kembali ke Pak Widoarto ya. Panggilan Pak Windu ya? Ya. Bukan Pak Gina. Mas Win. Itu dulu. Saya Itu 40 tahun yang lalu. Oke, Pak Win ya. Baik, yang ingin saya tahu dari Pak Win adalah apa yang Anda saksikan ketika Ginan awal-awalnya mulai terjerumus pada narkoba dan berantem dengan orang tua. Bisa Anda ceritakan? Kita semua tertipu dengan kebaikan dia, Pak. Kita tidak tahu bahwa dia masuk narkoba gitu. Kita tidak tahu, Pak. Waktu itu sama sekali guru-guru tidak. Dulu tidak ada yang tahu, Pak. Kita tahu setelah lulus. Saya baru ngomong setelah dia lulus, nggak berani saya ungkapkan dia kena. Pak Win tahunya kena dari mana? Waktu masuk rumahnya, waktu saya antar dia pulang, dia nggak berani pulang waktu diusir itu. Terus Pak Win yang mengantarkan. Saya yang mengantar pulang. Lah kamarnya itu jeruji dikasih besi ya gitu. Saya baru kaget, oh ini akibatnya dia ini. Orang tuanya itu nggak cerita sama sekali di sekolah. Yang saya tahu sama Pak Kadir itu, coba tanya dia bawa keris untuk apa gitu Pak. Bawa keris. Terus untuk apa itu? Dia mau bunuh bapaknya itu Pak. Kok Ginan nggak pernah cerita soal konflik sedahsyat itu? Tapi apa yang terjadi? Ginan bisa cerita. Jadi memang waktu itu memang masanya berat banget buat hidup saya. Saya ada di dalam titik terendah lah, hampir di dalam titik terendah buat hidup saya. Saya mempunyai waktu itu memang sebenarnya konfliknya terakumulasi lah gitu. Konfliknya sudah lama, namun karena saya menggunakan narkoba, konfliknya semakin menjadi sehingga saya dalam pengaruh narkoba waktu itu kebetulan saya ingat banget saya dalam pengaruh antidepresan, boti lah kalau orang Jakarta bilang, kalau orang Bandung bilang dados. Saya jadi Ini selain interview mengenai narkoba, ini pelajaran bahasa Sunda. Oke. jadi saya menggunakan antidepresan. Saya yang merasa nggak tahu tiba-tiba aja dendam-dendam yang tidak saya ekspresikan karena selama ini saya merasa segan, takut lah sama orang tua, tidak bisa mengekspresikan apa yang saya rasakan. Orang tua ini ibu atau bapak? Bapak. Oke. Terus? Jadi saya pendam dan akhirnya saya menggunakan antidepresan. Tiba-tiba saya hilang kesadaran lah, bahasanya hilang kesadaran, dan berani membawa keris dan menyatakan ya, biasanya sangat marah sekali sama bapak saya. Bahkan berniat untuk membunuh. Ya saya nggak tahu sebenarnya ngomong apa waktu itu karena saya dalam pengaruh narkoba gitu, karena Tidak sadar. saya. Nah, kembali ke Pak Windu. Anda kemudian katanya mencoba mendamaikan ya antara Ginan dan ayahnya. Iya. Saya coba kira-kira 2 hari itu setelah sebulan lebih kamu nggak pulang enak. Jadi dia waktu saya antar mau pulang ke rumah, tapi harus diantar oleh saya gitu. Kata Ginan. Iya. Karena nggak berani pulang sendiri. Betul. Karena mungkin ya saya tidak tahu itu masalahnya sebetulnya seperti apa. Saya pikir hanya Berantem biasa. keluarga aja Pak, nggak ada efek samping yang dari narkoba ini, nggak tahu saya Pak. Iya. Saya tahu setelah sampai rumahnya. Sampai rumah tuh, waktu sampai rumah dia kayak anak kucing di belakang saya gitu. Takut sekali, nampak sekali ya takut. Sampai masuk diantar ke kamarnya, dia diam di kamar, saya keluar, dia ikut keluar lagi Pak. Akhirnya sampai 3 jam lah saya di rumah gini ya. Saya banyak cerita dengan orang tua, ya akhirnya saya kayak punya Hubungan emosional ya. ya. Anak-anak saya di sana panggil saya Mas Win Pak. Mereka ini nggak panggil Bapak. Gitu. Dia udah kelihatan nakal ya. Jadi waktu di sana itu saya baru tahu, ya akhirnya saya menahan dia selama dia bisa tenang, akhirnya dia bisa tidur, baru saya pulang.
Jadi itu yang Bapak ingat ya. Ya. Terima kasih Pak Wen ya. Tadi cerita soal Bapak, nama orang tua siapa? Saya jujur aja, kita udah beberapa kali wawancara tapi saya belum pernah tanya nama orang tua. Nama orang tuanya, nama bapaknya Ginan. Blank. Nama ayah siapa? Harus disebutkan. Oh, kenapa? Ada keberatan ya menyebutkannya? Iya. Nggak enak ya? Iya. Kenapa nggak enak? Ya. Agak susah. Ya mungkin kalau untuk permasalahan ini gitu kadang-kadang saya juga sangat menjaga gitu apa privasi dan apa istilahnya keadaan orang tua saya gitu karena mungkin ya mereka juga tidak mau terekspos berlebihan gitu Pak. Jadi selama ini orang tua juga tidak mau tampil karena apa? Merasa anaknya akan apa? Merugikan nama baik orang tua. Ya mungkin mereka ada pertimbangan lain terkait pekerjaannya gitu. Sebenarnya mereka sangat mendukung sekali sekarang mereka sangat mendukung sekali dengan apa yang saya lakukan. Mereka sayanglah sama saya dengan caranya mereka gitu. Saya tahu banget mereka sayang dengan caranya mereka. Tapi kenapa nggak tampil di publik aja bilang bahwa ini anak saya mendukung upaya dia. Sementara Ginan juga merasa perlu menjaga nama baik orang tua, begitu ya? Tidak mau merugikan nama baik orang tua. Iya. Apa pekerjaan orang tua? Pegawai negeri Pak. Pegawai negeri. Baik, memang ini nggak gampang ya mengungkapkan karena bagi orang tua kadang-kadang tidak mudah juga untuk mengakui bahwa anaknya anaknya terkena narkoba. Tapi karena hari ini adalah hari istimewa, maka saya mengundang langsung bapaknya Ginan, Pak Dedi Kusmayadi. Terima kasih Pak Dedi. Ini silakan Ginan. Silakan Pak Dede. Jadi hari ini saya juga baru tahu bahwa atau saya tanya langsung ke Pak Dede. Pak Dede, jadi ini hari pertama Anda tampil di depan publik untuk mendukung Ginan, betul? Betul. Boleh tahu mengapa selama ini Ginan bahkan takut untuk menyebutkan nama orang tuanya, menyebutkan profesi orang tuanya, dan dia betul-betul menjaga nama baik Anda. Nah, Anda sendiri, kenapa Anda hari ini mau tampil di acara KKND dan secara terbuka mengakui bahwa Ginan adalah anak Anda dan Anda mendukung Ginan? Kenapa hari ini Anda mau? Ya, terpanggil aja hati nurani saya sebagai seorang bapak. Jadi begini kira-kira, saya ingin sharing kepada orang tua yang mempunyai anak seperti Ginan lah kayak gitu. HIV, candu narkoba gitu. Sharing. Dulu juga betapa terpukulnya pertama saya tahu, karena saya kan juga kerja melayani masyarakat. Hubungannya dilecehkan lah, dihina lah. Iya. Saya itu orang tahu anaknya seperti ini kan. Dan kan saya juga berhubungan dengan sosial, sehingga ya kita minta tolong lah jangan mengekspos diri ke. Tapi ternyata emang maunya dia begitu. Ya udah, terserah kamu lah.
Ada yang tahu silahkan, yang nggak tahu silahkan, nggak peduli lagi saya setelah itu. Tapi sekarang saya sharing bahwa setelah saya mendiagnosa waktu saya mau dia udah tobat atau nggak tahu apa istilahnya itu, mau udah capek katanya, capek, pengen direhabilitasi ya saya ngumpulin duit lah untuk pergi ke Malaysia, direhabilitasi di Malaysia di Pengasih. Yang karena saya udah bukan diem saya itu sebel masih sebel. Cuman ya bukan diem, saya juga mencari anak saya ingin sembuh kalau kayak gitu. Iya. Ya mencari-cari kemana sampai ke bawah ke Gontor segala, udah kemana tempat-tempat yang aneh-aneh aja, yang pernah naik kereta api kayak gimana, tidur di stasiun demi dia itu untuk supaya sembuh. Ke Gontor dimasukin 2 minggu udah balik lagi. Segala dijualin di sana, udah titipan diambilin, udah. Jadi gimana akhirnya saya mencari-cari sampai saya belajar ke Malaysia, malah termasuk karena kebetulan profesi saya juga seorang dokter ya, jadi belajar bagaimana detox Iya. menghilangkan racun narkoba di pasien gitu. Akhirnya saya bisa, tapi berhubung ya bisa, tapi ininya tidak dilola gitu. Secara fisik bisa ya, tapi Secara fisik bisa hilang narkoba Iya. itu, dibersihkan, detox. Tapi setelah itu ya pikirannya masih terus. Ya. Waktu itu setelah itu kan mau ke Malaysia, ya masih narkoba masih ada harapan dalam hati. Pas sekali jadi periksa harus ternyata HIV, waduh itu halilintar aja budak gitu. hati Anda hancur itu. Ya? Hancur berantakan. Padahal saya itu pembina kemahasiswaan di suatu perguruan tinggi. Bapak sama anak sama cara ngomongnya. Iya, fotokopi kali. Malah kalau lihat foto saya waktu mahasiswa, persis ya. Ah, jadi nurun dari bapaknya nih ya. Pinternya enggak mana. Gantengnya nurun lah. Jadi Pak Dedi Itu ya. setelah itu gelap gulita lah, bayang. Nah, salah satu juga saya berpikiran HIV. Buku saya baca terus ya, mengenai segala macam. Mati 12 tahun lagi. Waduh. Mati 12 tahun nggak tahu, baca juga kurang kumplit tapi karena emosi kan. Iya. Saya kira mati 12 tahun, saya pikir-pikir sampai sekarang udah 13 tahun belum mati sih kira. Nah, setelah itu ya, timbullah rasa bangga. Kapan rasa bangga itu timbul? Ya, belum mati. Setelah 12 tahun ya. Oke. Itu kan berarti textbooknya bohong. Ya saya barangkali itu salah nulisnya, jurnalnya itu. Yang saya baca jurnalnya nggak begitu. Iya. Atau karena Karena dia sendiri hidup punya kekuatan dan untuk bangkit. saya terus terang aja setelah saya lihat dia bisa jalan dari Bandung ke Jakarta kayak orang gila itu. Saya seharusnya kan daya tahan tubuhnya kan menurun. Iya. Secara logika berpikirnya itu kan nggak akan kuat di sana. Iya. Saya jelaskan dulu kenapa waktu itu Ginan jalan kaki ya, dari Bandung ke Jakarta, karena kaulnya adalah kalau ada yang membiayai tim Cemara untuk berangkat ke Prancis, maka Ginan berjanji membuat kaul dia akan jalan kaki dari Bandung menuju Jakarta. Dan begitu jadi jadi Anda mulai bangga di situ ya. Ya bangga itu begini, jadi orang HIV katanya wah kelihatan orang HIV, apalagi udah HIV jangan disatukan HIV dengan AIDS. HIV itu kan HIV positif, Iya. AIDS itu udah ada gejala, Iya. dia harus dipisahkan, jangan sampai disatuin bisa kopet daun kan bisa kopet daun kan Turun rumahnya. jadi sama orang Sunda itu kalau ngomong Indonesia ada campur-campur Sundanya. Baik. Di Cakopet itu saya maratakan bahwa kalau HIV positif itu kan kadang nggak kelihatan, kalau udah HIV itu udah mulai paru-paru, udah mulai
Iya. Apa? Jadi HIV positif dan Anda kemudian bangga ya. Dulu Anda kecewa berat pada Ginan, sekarang Anda bangga. Apalagi kalau kita tadi lihat ya prestasi Ginan, saya aja bangga apalagi orang tuanya, Pak. Iya. Dan saya bangganya kenapa bisa begitu gitu. Dengan kondisi imun yang menurun Seperti itu. tapi fisiknya kok bisa nyampe ke Jakarta, itu mulai rasa bangganya ada. Makanya dan tim kreatif juga memberikan saya itu, tadinya saya nggak akan datang, ngapain saya bilang, jadi nanti diekspos di media massa dan segala macam, ini kan dunia nih, Iya. dan dilihat oleh dunia, Metro TV itu. Dan jutaan orang, Pak. Iya, biarin aja sekarang. Iya. Ini menarik karena baru sekali ini Pak Deddy mau tampil. Terus Anda tadi bilang biarin aja semua orang tahu. Kenapa Anda sekarang bilang biarin semua orang tahu bahwa Anda Ya adalah emang udah pada tahu kok sekarang. ini rupanya turunan ini ngebodor ini turunan. Saya baru tahu. Ada Baik, dari sananya. Pak Deddy. Tadi penjelasan bahwa Anda pernah mengusir Ginan ya. Kan ini berkali-kali mungkin Anda kecewa karena dia jual-jual barang. Tapi pada satu titik Anda betul-betul marah dan tidak ada maaf, Anda mengusir. Pada saat apa itu? Ini ada suatu kebanggaan saya tuh, pisau Wanadri itu ya, Bowie gitu. Terus? Hilang. Kalau vacuum cleaner, wah, Mas yang ibunya yang dicongkel dari tralis itu malah udah Bisa kebanggaan dibeli saya. lagi. Tapi Wanadri ini nggak bisa dibeli. Iya, nggak bisa dibeli, itu kan suatu prestasi dan bukan prestasi, suatu kebanggaan lah saya sebagai Dapat dari anggota. mana pisau itu? Emang apa hebatnya pisau itu? Itu dibikin oleh teman saya Teddy Kardin, anggota Wanadri juga. Teddy Kardin yang emang dulu itu hampir mati lah, kemudian saya kebetulan profesi saya itu bisa Kalau nolongnya dia dia. sebagai rasa terima kasih dia berikan kepada Anda. Iya, nah Karena itu nilainya tinggi sekali buat Anda. Iya. Ginan, kenapa pisau sampai dijual itu? Emang gak ada Pisaunya barang? bukan pisau yang biasa, itu pisau tebas hutan itu, yang buat Wanadri kalau apa? Kalau ingin merabas hutan Iya. lah ya. Tapi tunggu dulu, saya ingin tahu nih, kenapa sampai pisau itu Ginan jual? Aduh, nggak, saya nggak bisa ngomong juga. Memang gelap panik, memang ya waktu itu mah gelap gitu. Saya juga ya melihat bapak saya juga nggak berani sekarang gitu. Kalau pisau dijual kemana? Pisau itu pisau itu dijual ke teman saya, sahabat saya yang mau menampung saya gitu dulu. Jadi kalau saya ada konflik sama bapak saya larinya ke rumah teman saya, namanya Popo, dan kebetulan dia memang pencinta alam juga. Jadi kadang-kadang memang suka menampung barang-barang yang saya curi dari bapak. Tukang pada. Tapi enggak. Artinya, tunggu dulu. Pisau, padahal Ginan tahu itu pisau berharga sekali buat bapaknya. Tahu nggak tahu juga deh, karena waktu itu ya sejujurnya saya gelap aja gitu, apa yang saya lihat saya ambil dan saya jual. Pokoknya karena waktu itu saya memang dikuasai oleh narkoba gitu. Bahkan ya kalau bahasa waktu itunya mah tuan saya adalah narkoba gitu. Karena semua apa yang saya lakukan adalah bagaimana mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Berapa dijualnya? Waduh.